Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nihiyatus Saada. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPDK Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, program studi Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Dalam video hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 9. Materi pidato persuasif, topik menyajikan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan saintifik. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat selalu menjaga kesehatan karena cuaca hari ini kurang menentu. Kadang hujan deras, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi ingat, dimanapun kamu berada harus tetap menjaga kondisi agar kita selalu dalam keadaan sehat. Lihat dari wajah-wajah kalian, suara yang semangat, artinya hari ini semangat kalian masih luar biasa. Tepuk tangan dulu ya Bapak. Silakan dipimpin membaca doa terlebih dahulu. Silakan Rifania. Semuanya mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, sebagai warga negara yang baik, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan siapa yang mau menjadi dirijen hari ini? Mutia, baik, terima kasih. Silakan ke depan Mutia. Teman-teman mohon berhenti. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
kita belajar tentang teks pidato persuasif. Jadi Terus? pada strukturnya itu ada pembuka, isi, dan penutup. Luar biasa. Tepuk tangan. Selain struktur apa saja? Metode pidato persuasif, ada yang masih ingat? Saya Oh, luar biasa. Apa saja sayang? ada pidato memoriter, Ya. yang kedua pidato manuskrip, Ya. ketiga pidato impromptu, keempat pidato extempora. Ada. Siapa lagi yang bisa menyebutkan apa saja tadi? Pidato apa saja? Ada extempora, kemudian ada impromptu, manuskrip. Pintar, luar biasa. Terima kasih. Baik, hari ini untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kompetensinya yaitu menyusun gagasan pendapat ke dalam bentuk kerangka teks pidato persuasif. Tujuannya apa, Ibu? Mungkin kalian bertanya, ya apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah diharapkan kalian nantinya mampu menyusun teks pidato persuasif berdasarkan struktur yang sudah kalian pelajari dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya yang baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian lingkup materinya yang akan kita pelajari mulai dari langkah menyusun teks pidato persuasif. Itu adalah ruang lingkupnya. Metode pembelajarannya apa saja metodenya? Hari ini kita menggunakan metode ceramah sedikit dari guru, kemudian diskusi. Kalian akan diskusi dengan teman-teman kalian bagaimana menyusun teks pidato persuasif yang baik. Kemudian akan ada tanya jawab, dan yang terakhir masing-masing perwakilan kelompok akan ke depan untuk mempresentasikannya. Karena hari ini kita menggunakan project based learning. Jadi hari ini kalian membuat suatu project atau produk di mana produknya yaitu berupa teks pidato persuasif. Itu adalah tugas untuk kalian hari ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Di sini ada 4 gambar, bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Silakan amati. Dari gambar yang sudah kalian amati tersebut, Ibu ada pertanyaan buat kalian. Bagaimana pendapat kalian terhadap gambar yang ada di depan? Ada yang angkat tangan bisa dari gambar-gambar tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapat kamu? Kira-kira ini gambar tentang apa? B gambar tentang apa? C tentang apa? Dan bagian D. Silakan. Pertama, Adelia. Silakan Adel. Jadi gambar yang pertama itu adalah menanggulangi penumpukan sampah. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menanggulangi penumpukan sampah seperti menghindari penggunaan sampah plastik. Bagus, luar biasa. Intinya pada gambar pertama itu kita bisa melihat tumpukan sampah ya. Ada tumpukan sampah di sana. Terus apa yang kita lakukan? Apa isi dari pidato persuasif tersebut kira-kira? Ajakan apa sih yang akan kamu lakukan untuk masyarakat terhadap gambar tersebut? Dari gambar yang sudah kalian amati, yang sudah kalian pahami tadi, kira-kira kalian bisa tidak menyusun sebuah teks pidato persuasif di mana isinya itu ajakan atau imbauan berdasarkan gambar-gambar tersebut? Bisa. Bisa. Kalau begitu silakan hari ini kita menyusun teks pidato persuasif dengan tim kelompok. Kali ini dilakukan dengan cara berkelompok berdiskusi. Silakan membentuk atau bergabung dengan kelompoknya yang namanya sudah Ibu tuliskan di papan. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ini berapa orang ini? 4. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Mejanya langsung dirapatkan. Sudah. Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Jadi hari ini kita akan membuat
tugasnya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah paham semuanya? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 3 ada pertanyaan saya? Coba dulu. Bagaimana Nana, sudah selesai? Sudah. Waktunya sudah tepat sesuai dengan kesepakatan kita. Sekarang kita akan menguji hasil yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian ya. Salah satu dari anggota kelompok ke depan untuk presentasi dan semuanya menghadap ke depan. Jadi meminta tolong mejanya dikembalikan seperti semula. Silakan kembalikan seperti semula mejanya. Baik anak-anak, perwakilan kelompoknya silakan ke depan. Perwakilan dari kelompoknya tadi silakan ke depan. Ayo. Ayo segera ke depan. Nah, di sana boleh silakan. Ini ada lembar atau rubrik penilaian yang akan kalian gunakan untuk menilai teman kamu yang sedang presentasi ya. Silakan Ibu bagikan dulu. Siap ya. Jadi teman kalian ini akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian tadi. Silakan lembar penilaiannya yang sudah Ibu bagikan nanti diberikan tanda checklist sesuai dengan yang ada di lembaran tersebut ya. Sudah sesuai atau tidak? Tinggal kalian checklist saja ya, sesuai dengan angkanya. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan saya membawakan pidato tentang pentingnya membaca. Yang saya hormati Ibu Nihayatus Sa'adah, SE, SPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tema kebersihan lingkungan. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantung hidup bagi kita semua. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu dengan membuat jadwal piket. Karena kelas akan terlihat rapi dan bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan tugas piket dengan rasa tanggung jawab. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan karena kesadaran akan menjaga lingkungan ada pada diri kita sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian dan tanggapannya disimpan dulu sampai selesai ya. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Berkarakter. Yang terhormat kepada Ibu Wali Kelas, Ibu Nihayatus Sa'adah, SESPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadiratnya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema pendidikan karakter bagi remaja. Usia remaja adalah usia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa depan, di mana pada usia remaja kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja kita terbuang begitu saja tanpa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satu hal yang bermanfaat adalah dengan mengikuti pendidikan karakter yang dapat membentuk para remaja dalam keahlian yang khusus maupun bakat, sehingga kelak dewasa akan memiliki keahlian dan bakat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pendidikan berkarakter dapat melahirkan nilai-nilai positif terhadap diri sendiri dan juga nilai-nilai sifat dan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, marilah kita mendukung masa depan dengan menggunakan waktu remaja kita melakukan hal-hal yang bermanfaat agar kita bisa disiplin dan sopan santun kepada siapapun. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membangkitkan diri kita agar bisa bersama-sama membangun karakter yang baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata atau serta saya yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kelompok 2 sudah. Kita lanjutkan kelompok berapa? 3. Nah, kelompok 3 ke depan sedikit. Bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nihayatul Sa'adah SESBD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di tempat ini untuk membahas pentingnya membaca. Hadirin yang berbahagia, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi dunia. Namun sayangnya, semboyan tersebut hanya digunakan sebagai penghias mata. Pada kenyataannya, minat baca pada kalangan remaja masih rendah. Sebenarnya, membaca itu memiliki banyak sekali manfaat, seperti meningkatkan konsentrasi, menjadi tahu akan suatu hal yang belum diketahui, dan dapat menambah wawasan kita. Hadirin yang berbahagia, banyak buku bacaan yang dapat kita temukan di perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah. Meminjamnya pun tidak dipungut biaya. Sebenarnya, membaca itu mudah, yang sulit itu rasa malas kita. Membaca itu menyenangkan, kita dapat berimajinasi tentang apa yang kita baca. Contohnya, kita membaca betapa indahnya negeri samurai. Walaupun kita belum pernah ke sana, tetapi dengan membaca kita dapat membayangkan betapa indahnya. Hadirin yang berbahagia, setelah mengetahui pentingnya membaca, kita dapat meningkatkan minat membaca bagi kita. Pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Kedua, membeli atau meminjam buku sesuai ketertarikan. Ketiga, lakukan secara bertahap. Misalnya dari selembar artikel bertahap ke buku yang sedang, lalu bertahap ke buku yang tebal. Oleh karena itu, marilah kita jadikan membaca sebagai rutinitas dan menyebabkan membaca menjadi sebuah kebiasaan. Membaca tidak akan merugikan kalian. Isilah hari-hari kalian dengan bacaan yang bermanfaat. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir
Limbah rumah tangga termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Akibatnya, masih banyak orang yang seenaknya membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat. Limbah rumah tangga yang jumlah selalu bertambah dari hari ke hari membuat kondisi menjadi makin buruk jika tidak ada penanganan yang tepat. Banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan tempat akan menimbulkan masalah serius. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan antara lain pencemaran lingkungan, timbul berbagai penyakit, banjir, dan bencana lain. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menghindari bahaya limbah rumah tangga yang berasal dari sisa sabun mandi, deterjen, sampo, dan sabun cuci piring dapat dilakukan dengan cara memakai produk yang lebih ramah lingkungan. Hadirin yang berbahagia, upaya penanggulangan limbah tersebut memang bukan cara ajaib yang begitu saja dapat menyelamatkan lingkungan. Namun, setidaknya dapat meminimalisir dampak buruk dari limbah rumah tangga. Mari kita mulai memperhatikan lingkungan dengan mengelola sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan sendiri demi kesehatan lingkungan dan diri sendiri. Sekian uraian yang saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas kehadiran hadirin. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah perwakilan dari masing-masing kelompok mempersentasakan atau menguji hasil yang sudah kalian kerjakan tadi, saatnya sekarang adalah kalian memberikan penilaian atau tanggapan terhadap penampilan teman kamu atau hasil produk yang sudah disampaikan oleh teman kamu. Baik, untuk kelompok 1, siapa yang akan memberikan tanggapan? Silakan. Baik, silakan Aisyah. Pertama ada pembuka. Pembuka yang disampaikan oleh Revania tadi sudah sangat lengkap. Ada salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, tujuan pidato, dan ucapan terima kasih. Lalu yang kedua ada isi. Revania bisa memaparkan permasalahan yang disampaikan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, dan ada kalimat ajakan juga untuk kita semua, yaitu mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga ada penutup yang disampaikan juga sangat lengkap. Ada kesimpulan, ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan salam penutup. Jadi menurut saya dari segi struktur sudah sangat bagus dan lengkap. Dari cara penyampaiannya juga sangat bagus, intonasinya jelas, tidak terlalu cepat, sehingga kita yang mendengar juga tidak bosan dan bisa terus menyimak. Saya pikir tanggapan saya cukup. Terima kasih. Sudah? Coba alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Tanggapan pertama cukup lengkap ya. Jadi mulai dari strukturnya yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah lengkap. Mulai dari struktur yang pertama, apa? Struktur pertama? Pembuka, isi, penutup. Pembuka terdiri apa saja sudah disampaikan dengan lengkap. Begitu juga isi, pada bagian isi sudah dijelaskan ajakan apa, karena ingat pidato persuasif itu harus mengandung imbauan atau arahan ya. Sudah disampaikan tadi, sudah dinilai, sudah lengkap. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Siapa yang mau memberikan penilaian pada kelompok 2? Baik, silakan Pasca. Pidato yang disampaikan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Nadia Nur sudah sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, yaitu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada cara membacanya yang terlalu cepat dan bisa dibilang pidatonya juga terlalu pendek. Tetapi kebahasannya sudah cukup baik untuk dimengerti. Luar biasa, terima kasih Pasca. Itu adalah penilaian yang diberikan oleh Pasca untuk kelompok 2. Jadi nanti berdasarkan penilaian yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian, juga ibu, nanti untuk perbaikan ya, bisa kami perbaiki nanti apa saja kekurangannya. Kita lanjutkan pada kelompok 3. Siapa yang memberikan penilaian pada kelompok 3?
3. Setelah saya amati, pidato yang disampaikan dari kelompok 3 menurut saya sudah bagus, sesuai dengan struktur pidato persuasif, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dari penyampaiannya juga sudah bagus, tidak terlalu cepat, jadi mudah untuk dimengerti. Baik, luar biasa, terima kasih. Kelompok 3 sudah, tidak ada kekurangan tadi kelompok 3? Tidak ada kekurangan ya pada kelompok 3. Yang lain, ada yang mau menambahkan untuk kelompok 3? Tidak, kita lanjutkan pada kelompok 4, silakan. Kelompok 4, silakan Ali. Suaranya lebih keras ya. Silakan. Pidato yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan strukturnya, terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, tujuan pidato, serta ucapan terima kasih. Begitu juga pada penutup sudah berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, serta salam penutup. Cuma kurangnya di cara penyampaiannya karena suaranya terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil, terlalu lembut begitu ya. Suaranya terlalu lembut. Ya baik, itu untuk kelompok 4. Ada lagi yang memberikan tanggapan untuk kelompok 4? Kelompok 4 ada lagi yang memberi tanggapan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan pada kelompok 5, silakan. Kelompok 5, baik silakan. Dari kelompok 5 suaranya agak putus-putus, tetapi walaupun putus-putus suaranya keras, jadi mudah dipahami dan strukturnya sudah lengkap, mulai dari pembukaan sampai penutup. Begitu aja. Cukup? Jadi kelompok 5 ada yang menanggapi suaranya yang putus-putus ya, suaranya putus-putus atau kurang lancar dalam menyampaikan pidatonya. Untuk strukturnya sudah lengkap? Sudah lengkap? Yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik. Kelompok terakhir, perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Silakan, ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok 6? Baik, silakan. Pidato yang disampaikan oleh Nadia Putri dari kelompok 6 sudah baik dari struktur pidato dan cara menyampaikannya. Sudah? Strukturnya lengkap? Baik, itu adalah penilaian atau tanggapan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian ya. Sekarang Ibu yang memberikan penilaian. Secara keseluruhan ya, baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menyusun teks pidato persuasif sudah sesuai dengan strukturnya. Baik pada struktur pertama, pembuka, kemudian struktur isi, dan struktur penutup. Semua kelompok ke-6 ini sudah mampu menyampaikannya dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan juga. Hanya saja yang Ibu lihat di sini adalah semuanya ini metode yang digunakan adalah manuskrip atau membaca teks. Itu, dan kalian fokus pada teks yang kalian pegang. Itu membuat penampilan kalian yang kurang menariknya di sana. Ya, untuk strukturnya sudah bagus, penyampaiannya meskipun ada beberapa tadi contohnya yang ada putus-putus, suaranya juga sebagian besar masih kurang keras ya. Harusnya kalian bisa menyampaikan lebih keras lagi. Percaya diri saja. Lebih keras lagi, lebih percaya diri lagi. Jangan takut salah karena kamu kurang percaya diri sehingga ada perasaan grogi. Ada perasaan takut salah itu yang membuat kalian kurang maksimal. Padahal strukturnya, kaidah kebahasanya sudah bagus. Itu. Dan untuk lain kali Ibu minta jangan terlalu fokus pada naskah kalian, ya. Diusahakan kalian setidaknya sudah menghafal poin-poin pentingnya saja. Atau bahkan kalian bisa menyampaikan metode impromptu sudah lepas dari naskah. Tapi kalau hari ini kalian tidak bisa lepas, mungkin wajar karena ini langsung ya, secara langsung tanpa persiapan. Tapi setidaknya tidak perlu kalian harus fokus melihat pada teks. Tapi audiens ini yang harus kalian perhatikan.
Pandangan mata ke semuanya, audiensnya sampai mana? Yang menonton kamu mana saja? Pandangan tidak hanya lurus ke depan, tetapi ke semua sudut, di sudut sana, di tengah maupun di sudut yang belakang, ya. Dan yang ibu lihat saat kalian menyajikan, lihat perhatikan ekspresi, ya. Kalau kamu mengajak, ini kan artinya kamu kan mengajak ya, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kamu, ya. Kalau kamu mengajak, kemudian ekspresi kamu datar, biasa saja nih datar. Lihat ekspresi Bu Guru datar seperti ini. Apakah ekspresi yang datar seperti ini mampu meyakinkan orang lain untuk mengikuti kamu? Ibu rasa kurang. Jadi perhatikan ekspresi kamu harus meyakinkan. Untuk membangun ekspresi yang meyakinkan, kamu itu harus percaya diri terlebih dahulu. Kamu percaya diri, kamu mampu mempengaruhi orang lain. Ya, dengan ekspresi yang meyakinkan, kamu saja yakin. Maka orang lain akan yakin. Kalau kita mengajak, jangan membuang sampah pada tempatnya, buanglah di tempat yang sudah disediakan. Dengan ekspresi yang datar, buanglah sampah pada tempatnya. Kalian lihat seperti ini, apakah ada orang yang merasa respect, merasa ikut pada perintah kita, pada ajakan kita? Anak-anak, teman-teman, buang sampah di tempat yang disediakan ya, jangan menyimpan sampah di laci. Itu kan ekspresinya datar. Berbeda jika ekspresinya itu sesuai, meyakinkan, begitu juga intonasinya. Diharapkan peserta didik atau siswa SMA Muhammadiyah tidak meninggalkan sampah di dalam laci meja. Diharapkan pada waktu keluar atau pulang selesai pembelajaran membawa sampah yang ada di meja atau di sekitarnya dan membuang pada tempat sampah. Ekspresinya merasa yakin dan intonasinya juga tegas. Itu kebanyakan yang kurang dari kalian. Untuk kaidah kebahasaan dan seterusnya ibu rasa sudah lengkap. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan kelompok yang kerjasamanya baik dari 6 kelompok tersebut, yang ibu amati kerjasama timnya baik, kemudian hasil dari proyek yang dibuat, kaidah kebahasaannya juga baik, penampilannya juga baik. Kira-kira ada kelompok berapa? Kelompok berapa? 5. Ada yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok berapa ya? Menurut kalian? Menurut ibu, dan kalian beberapa juga sudah ada yang menjawab yang tepat. Maka hari ini, pada pembelajaran hari ini, kelompok yang kerjasama baik dalam timnya, kemudian presentasinya juga baik, adalah kelompok 5. Selamat untuk kelompok 5. Hari ini kalian luar biasa ya. Sudah? Sudah ya? Oke, baiklah. Kita lanjutkan pada refleksi pembelajaran ya. Pada refleksi pembelajaran, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa angkat tangan? Kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Atau hari ini kita belajar apa? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada? Oh, luar biasa. Baik, silakan. Apa
sebelumnya masih belum bisa menyusun pidato persuasif dengan baik, sekarang jadi sudah bisa menyusun pidato persuasif dengan baik. Pembelajaran sudah kita lakukan, saatnya kita refleksi. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Belajar tentang apa? Menyusun pidato teks persuasif. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Suka? Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Saatnya kita mengerjakan lembar evaluasi untuk mengukur seberapa kalian paham terhadap materi pembelajaran hari ini. Siap? Ibu berikan waktu selama 3-5 menit karena ini soal Quran hanya sedikit. Silakan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks diskusi ya. Kalian pelajari pengertian teks diskusi itu apa? Bisa kalian buka scan barcode di buku kalian. Pengertiannya apa? Ciri-cirinya seperti apa ya? Sebaiknya kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semuanya setelah selesai belajar, mari kita berdoa selesai belajar. Berdoa mulai. Luar biasa, semangat kalian masih luar biasa. Terima kasih banyak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, dan jangan lupa belajar di rumah. Oke, dadah.